Penunjuk waktuku yang paling berharga. Ada pepatah yang mengatakan, saat kau percaya seseorang tanpa ragu, kau entah akan dapatkan seseorang seumur hidup atau pelajaran seumur hidup. Tentu saja aku dapat pelajaran berharga karena pepatah itu terwujud dalam kehidupanku. Saat itu musim panas di tahun 2000, sebelum ada ponsel pintar kita dan bahkan sosial media. Elio, Tara, dan aku menjelajahi Barcelona yang megah. Spanyol merupakan perhentian pertama perjalanan kami melintasi Eropa untuk merayakan kelulusan SMA. Itu aku di usia 18 tahun. Aku selalu ingin pasangan yang bisa kupercaya dan tetap bersamaku dalam suka maupun duka. Tapi para cowok yang kupacari terlalu kekanakan atau egois untuk dianggap terpercaya, kecuali Elioku yang manis. Dia juga sangat peduli dan perhatian sekali padaku. Tapi entah, dia tak bisa redakan kecemasanku. Awalnya kami berlibur berdua saja, tapi kemudian kuputuskan mengajak temanku satu-satunya, Tara, untuk ikut kami, sekedar jaga-jaga. Tentu saja aku yang terakhir. Hanya Tara yang tetap berteman denganku setelah lintah darat lainnya berusaha menyedot kekayaan keluargaku. Tentu, aku paham, sis. Kupikir kau pasti tak berani tanpa aku. Dia terlalu memahamiku dan begitulah perjalanan kami dimulai. Kenapa Barcelona, tanya kalian? Karena aku ingin terhubung dengan latar belakangku, karena kakek nenekku bertemu lalu menikah di sana. Kuharap Elio dan aku akan jadi seperti mereka. Setelah berminggu-minggu mencicipi restoran Michelin, hotel bintang 5, dan klub malam kelas atas, kami mengunjungi pasar Las Ramblas. Begitu juga dengan puluhan turis lainnya. Apa mereka sengaja tak melihatku? Aku bisa sesak napas di antara orang-orang berkeringat ini. Jadi aku melarikan diri dari kerumunan. Ini dia udara segar. Tapi, hey, di mana Tara dan Elio? Kuraih ponselku dan tiba-tiba ingat kalau Elio membawa tasku. Seluruh hidupku ada di sana. Ponselku, uangku, pasportku. Polisi! Pak petugas, tolong aku. Aku tersesat dan tak membawa dokumenku. Tapi kenapa mereka terus mengarahkan pandangan mereka padaku, lalu saling bertatapan? Oh, mereka memahamiku. Lalu mereka memberi tanda padaku untuk mengikuti mereka, kemungkinan ke kantor polisi. Apa? Ini adalah rumah sakit. Mereka kira aku gila? Tidak, ini tak terjadi. Apa yang harus kulakukan? Permisi, kau butuh bantuan? Itu menyadarkanku dari serangan panik. Aku berbalik dan melihat dua supermodel pria. Wah. Tunggu dulu. Waktu dan tempat, Michaela. Ternyata cowok yang baru mendatangiku itu Gusman. Dia cukup lancar berbahasa Inggris dan sangat ramah. Sementara yang bersikap dingin itu Manu yang sepertinya melihatku seperti alien. Kuceritakan ke mereka kondisiku, lalu mereka mengantarku ke kedutaan US. Untung mereka tetap tinggal untuk membantuku bicara ke staf kedutaan yang aku yakin betul adalah slot dari film Zootopia yang sedang menyamar. Satu periode keabadian kemudian, mereka bilang mereka akan bantu cari Elio dan Tara. Tapi itu akan memakan waktu beberapa minggu. Itu saja? Bagaimana denganku? Sudah aku bilang ke mereka aku tak punya uang atau paspor. Aku akan tinggal di mana? Bagaimana aku bertahan? Tepat saat itu, Gusman menawariku tinggal di tempatnya dan kerja di restoran keluarganya untuk sementara. Bukankah itu terlalu baik untuk orang asing sepertiku? Dua orang tampan dan suka menolong ini bisa saja perangkap. Tapi tanpa ada opsi lain, dengan hati-hati aku harus mengikuti mereka. Ini pertama kalinya aku harus sendiri di tempat asing. Dan kenyataan bahwa rumah mereka itu restoran tua yang agak kumuh sungguh tak membantu. Bapak dan Ibu Rios, pemilik alias orang tua mereka, menyambut dan memberiku makan. Aku tak yakin makanannya diracuni atau tidak, tapi perutku yang keroncongan meyakinkanku untuk percaya begitu saja untuk saat ini. Kemudian mereka tunjukkan padaku kamarku. Itu bagus, bahkan mungkin sedikit terlalu bagus, terutama untuk orang asing. Apa aku akan diculik seperti saat aku 5 tahun? Jika bukan karena pengawalku, aku tinggal di dunia para penyelundup manusia sekarang. Ruangan ini hanya dikunci dengan baut geser sederhana. Jadi kugunakan seluruh tenagaku untuk membarikade pintu dengan lemari pakaian ini. Itu bisa. Aku tak bisa tidur nyenyak dan bangun cukup pagi. Tapi butuh beberapa saat untuk menyingkirkan barikadeku dan turun ke bawah. Merusaknya. Aku mungkin bisa terkena skoliosis. Saat sarapan mereka bertanya bagaimana keadaanku. Aku hanya bisa gumamkan beberapa frase bahasa Spanyol yang kutahu dari sekolah dan berharap bantuan leluhur Spanyolku saat jawaban mereka terlalu cepat untuk bisa kupahami. Lagi pula kedengarannya, mereka menggunakan bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi. Melihat kebingunganku, Gusman menjelaskan bahwa orang-orang di Barcelona bicara bahasa Katalan di kehidupan sehari-hari, bukan bahasa Spanyol standar. Oh, baiklah. Tiba-tiba aku merasa sangat terasing di antara mereka. Tak heran, saat mereka buka, aku ditugaskan untuk tugas cuci piring dan mengatur gudang karena aku tak bisa bicara bahasa Katalan. Di rumah, aku punya asisten dan pelayan mengurusi setiap langkahku. Sungguh, jadi bekerja di sini adalah siksaan. Belum lagi cuaca panas di sini sangat menguras tenagaku. Langkahku yang lambat membuatku mendapat tatapan tajam oleh Manu, cemberutnya yang kesal.
atau terkadang beberapa kata yang aku yakin tak terlalu baik. Untungnya, Gusman ada di sana untuk menghibur seperti biasa. Aku minta maaf, aku tak tahu apa yang kulakukan. Sama-sama, kau melakukan sebisamu. Tak perlu khawatir dengan kucing penggerutu itu. Tetap saja, Manu cuma satu dari banyak masalahku. Semuanya terlihat membingungkan, mulai dari mereka menentukan waktu ke sistem metrik. Belum lagi waktu makan di Spanyol yang selalu telat 2 jam. Sumpah, aku hampir pingsan karena hipoglikemia di hari-hari awal. Tapi hari ini, Manu tiba-tiba menyuruhku mengambil pesanan meja. Mungkin mereka tahu kegugupanku, jadi mereka menunjuk hidangan yang mereka ingin dari menu. Gazpacho dan pesto pasta? Baik, panggil aku Bear Grill. Berimprovisasi, beradaptasi, mengatasi adalah caranya. Beberapa saat kemudian aku sedang asyik di dapur saat ku dengar keributan di luar. Aku lari keluar dan menyadari pelanggan yang tadi sedang batuk hebat. Apa yang terjadi padanya? Kulihat Parius berlari menghampiri teman kencanya menanyakan beberapa pertanyaan dan memeriksa pastanya yang sudah dimakan setengah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia segera memanggil ambulan. Mikaela, apa mungkin kamu tak mendengar bahwa dia mengatakan dia alergi kacang? Mungkin dia bilang makanannya harus bebas kacang karena dia alergi. Tapi itu terlupakan dari pikiranku. Syukurlah ambulan tiba tepat waktu, jadi dia baik-baik saja. Tetap saja Pak Rios harus minta maaf dan makan malam itu gratis. Dan Manu menyampaikan pendapatnya padaku. Kenapa dia marah padaku? Dia tahu aku tak bisa bahasa mereka, tapi dia menyuruhku menerima pesanan mereka. Kuharap aku bisa bahasa Katalan supaya aku bisa langsung memecatnya. Kurasa aku harus memecat diriku sendiri. Adios. Aku sedang jalan tak tentu arah saat Manu dan Gusman menemukanku. Mereka bilang mencariku kemana-mana. Ekspresi Manu yang canggung sangat berbeda dengan tampilannya yang dingin seperti biasanya. Maaf, kau tak tahu bahasa Katalan. Aku tak tahu bahasa Inggris. Kita, salah paham. Pulanglah, kumohon, oke? Sekarang aku tahu cowok ini sepertinya dingin hanya karena dia tak bisa bahasa Inggris. Melihat ketulusannya, aku mengikuti mereka kembali. Tapi, akankah aku kembali pulang? Bagaimana jika aku tak akan temui teman-teman dan keluargaku lagi selama sisa hidupku? Hari berikutnya aku pergi ke kedutaan US dan menerima berita mengejutkan. Elio dan Tara tak hanya sudah meninggalkan Barcelona, tapi juga Spanyol seminggu yang lalu. Kenapa Anda tak segera informasikan padaku saat Anda temukan mereka? Oh, kami akan lakukan itu besok. Toh mereka sudah pergi. Hohoho. Apa yang lucu soal itu? Kau bodoh. Lupakan saja, membakar tempat ini tak akan menyelesaikan apapun. Duniaku sudah runtuh. Apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini? Kenapa aku dikelilingi oleh orang-orang jahat? Paranoiaku terbukti benar sekali lagi. Aku tak bisa percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Kusampaikan ke keluarga Rios dan tanya apa aku bisa tinggal dengan mereka lebih lama. Mereka memastikan aku bisa tinggal selama yang aku butuhkan. Mereka juga tak bisa menghubungimu. Mereka tak mungkin meninggalkanmu. Mungkin mereka pergi mencari cara untuk membantumu. Angkat dagu ratu, nanti tiaramu jatuh. Keramahan dan energi positif keluarga ini tak tertandingi.